Bismillahirrahmanirrahim. La hadratina bil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jamil anbiya mursalin wal awliya wa syuhada'i wa shalihin sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin jamil malaikatul muqarrabin wa sallallahu sayyidina syahdan qadir jilani qaddallahu sirruhu thumma ila musannifi hadzal kitab Sayyidina Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa masyaqihi syari Abu Bakar Muhammad As-Saqafi nafa'ana Allah bihima bi ulumihima bi darin amin wa ila bi wa mi wa zawjati wa ma'ulati wa ila jami'atul labi hadihil majlis al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon izin untuk share screen. Sudah tak? Sudah. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan ya? Sudah. Sampun. Faslun, ada suatu pasal. Itu fi bayani darajatil halali di dalam menjelaskan tingkatan-tingkatan halal. Alam dan ketahuilah. Ini halal itu ya membentuk suatu spektrum. Ada yang halal murni, ada yang halalnya nanti sampai kepada yang minggir-minggir berada di dekat haram. Sama dengan waktu sholat mulai dari awal sampai ujung, sampai minggir-minggir menuju ke waktu sholat yang lain. Wa'alam dan ketahuilah annahu sesungguhnya sya'an itu tahillu halal abalamwalu harta-harta al-makhudatu yang diambil min ahlil harbi dari ahli peperangan bi'ayyidharikin dengan jalan mana wakhidat diambil apa al-amwal. Ini secara umum dijelaskan dulu. Harta-harta yang diambil atau diperoleh dari peperangan kalau memenangkan perang itu halal. Namanya apa? Harta ghanimah. Ghanimah harta, ya ghanimah itu harta rampasan perang. Termasuk senjata, hewan, pakaian baik pakaian kuda maupun pakaian manusia. Pakaian manusia itu misalnya rompi, bukan pakaian yang melekat. Kalau pakaian yang melekat itu tidak layak mengambil kemudian akhirnya sama dengan menelanjangi. Tapi kalau rompi anti peluru, apalagi yang terbuat dari bahan logam, ini dianggap sebagai harta yang layak untuk efek daripada peperangan. Ada lagi
terhadap orang kafir itu namanya jizyah, sama dengan pajak. Bagi orang kafir yang hidup di pemerintahan Islam, maka dia dikenai pajak karena ada urusan sesuai dengan kebutuhan keamanan lingkungan. Jadi mereka punya hak untuk dilindungi seaman-amannya. Tapi juga dengan pajak. Karena tidak ada istilah zakat di kalangan kafir. Kalau orang Islam itu diwajibkan zakat. Ada lagi harta FAI, koma di atas, overstroke, FAI. FAI itu harta yang ditinggalkan oleh orang kafir tidak dengan jalan perang. Misalnya karena orang Islam atau pasukan Muslim itu datang, tidak menghadapi peperangan tetapi melarikan diri. Nah, semua harta yang ditinggalkan itu halal diambil, namanya FAI. Kenapa begitu? Karena semua harta itu apabila tidak diambil berpotensi dipakai sebagai alat atau sarana untuk memusuhi kepada orang Islam. Kalau nanti itu misalnya sudah ada perjanjian atau mereka masuk Islam, maka semuanya tadi itu menjadi tanggungan negara memberikan fasilitas-fasilitas umum. Itu tanggungan negara. Wama dan sesuatu yumlaku yang dimiliki bil istiati sebab berburu, wil ihtitobi atau menebang, au yustakhraju atau dikeluarkan minal ma'adini dari berbagai bahan tambang. Nah, ini dari hewan buruan halal. Ajaknya rekamannya dulu. Rekamannya apa masih jalan? Masih ya. Oke. Menebang pohon itu halal. Tetapi pakai ada aturan-aturannya loh ya. Bukan kok. Jadi yang menebang ini juga kalau tadi itu angkatan perang itu boleh itu berarti kan terstruktur, terkoordinir, termanage, kemudian legal. Ini juga aspek legalitasnya harus ada. Mineral ma'adini dari barang-barang tambang, bukan barang tak bertuan. Wama dan sesuatu yukhadu yang diambil min ahlil karbi dari ahli perang. Itu innama yuhallu, sesungguhnya dihalalkan ba'da ikhrajil khumusi setelah mengeluarkan 1/5. Jadi jenis-jenis dari harta-harta perang itu tadi, kemudian buruan itu kan hewan yang diburu bukan miliknya. Artinya tiba-tiba dia itu kan menemukan hewan untuk diburu. Nah, kemudian menebang kayu atau barang tambang. Ini menjadi halal apabila sudah dikeluarkan 1/5 atau 20% ya, 1/5. Lain negara lain aturannya. Jadi ini pengetahuan saja. Soalnya itu nanti macam-macam ada orang yang kuat ini menjadi menguasai konglomerat dan sebagainya. Idza kana ketika ada itu bikitalin dalam peperangan minasultani dari suatu kerajaan atau dari jadi maksudnya pemerintahan, dari penguasa. Ya, apabila semuanya itu dijalankan
atas legalitas daripada penguasa pemerintahan, bukan gerombolan, bukan gangster, ya, itu kemudian nyari-nyari sendiri, kemudian dikeluarkan al-khumus atau seperlima, bukan. Watinu adapun tanah atau kandungan tanah. Alladzi yang yuk kalau yang dimakan apa alladzi itu innama yuhramu. Sesungguhnya diharamkan apa alladzi alaman atas orang ya tadarraru yang merasa bahaya siapa man bihi terhadap alladzi. Kalau barang-barang yang dihasilkan oleh tanah, misalnya ketela itu boleh dimakan apa enggak, gadung boleh dimakan apa enggak, apalagi gembili, ubi, uwi, ya boleh dimakan apa enggak, ganyong, garut, kemudian ketela, telo pendem, dan seterusnya rempah-rempah seperti misalnya kencur, kunir, lengkuas, kunyit dan sebagainya. Itu haram dimakan bagi orang yang apabila memakannya itu membahayakan pada tubuhnya. Apabila tidak, ya berarti tidak. Gadung itu kalau dimakan haram karena mengandung racun. Ternyata belakangan menjadi tidak haram karena bagian yang mengharamkan tadi itu bisa diisolasi, bisa dipisahkan menggunakan suatu metode. Tapi ini khusus untuk apa? Barang-barang yang berasal dari tanah ya. Barang-barang yang berasal dari tanah. Ada asam namanya asam cyanida. Di apa namanya? Di gadung. Wakat waroda dan sungguh telah datang apa manahi beberapa larangan. Beberapa larangan tasya'aro sya'ara yusatu sya'iru yang mensiratkan apa manahi bi umumit tahrimi dengan umumnya tahrim, umumnya haram. Jadi ada juga hadis yang menjelaskan mengenai apa ya, supaya hati-hati itu karena umumnya haram itu ada yang mensiratkan terhadap itu. Oleh karena itu payah bagi maka selayaknya apa ayah taridha juga menjaga siapa man minhu dari alladhi. Jadi dari barang tadi itu supaya orang berhati-hati. Makanya di sini nih ada suatu pembahasan khusus mengenai halal dan haram. Bayanu darajatil halali ada penjelasan tingkatan-tingkatan halal wal harami dan haram. I'lam ketahuilah annal harama sesungguhnya haram kullahu ya seluruh haram itu khabithun jelek. Illa anna ba'dahu kecuali sesungguhnya sebagian daripada haram itu akbatul lebih jelek membatin dari sebagian yang lain. Ketahuilah prinsipnya barang haram itu jelek. Prinsipnya barang haram itu jelek. Cari barang haram yang enggak jelek itu sebenarnya sulit ya. Prinsipnya itu jelek. Barang haram. Oleh karena itu kalau agama memerintahkan menjauhi barang haram itu sebenarnya pas. Nah umumnya barang haram itu jelek sehingga apabila suruh menjauhi ini berarti agama merawat manusia agar supaya tidak menjadi jelek. Mana sebagian lebih jelek daripada yang lain.
Wal halalu. Wal halalu. Adapun halal. Kulluhu ya seluruh halal itu thayyibun bagus. Kalau halal itu secara umum itu bagus. Secara umum bagus. Nggak usah saya contohkan lah, silahkan sudah terlalu merata banyak. Illa anna ba'dahu, kecuali sebagian daripada halal itu atyabu, lebih bagus. Jadi adanya itu bagus dan lebih bagus. Kalau haram itu jelek dan lebih jelek. Wa awwalu darajati, maka permulaan dari tingkatan wa aqalluha, dan minimalnya darajat itu ayah tarija, jika menjaga siapa man mimma, dari sesuatu yukti, yang memberi fatwa siapa fuqahau, para fuqaha bitahrimihi, dengan keharamannya minimal ya kita itu mengikuti kepada fatwanya ahli fikih, fatwanya ulama mengenai keharamannya, mengenai status daripada perkara itu. Kalau kehalalan itu sebenarnya tidak perlu ditanya-tanyakan wong halal. Yang haram itu loh ya. Jadi yang haram-haram itu yang perlu diperhatikan untuk menjaga diri kita. Dari mana? Dari fatwa-fatwa ulama. Ya, fatwa itu bisa berbeda-beda mana. Yang penting itu pegangan fatwa dulu. Yang penting itu. Jadi orang punya kepedulian. Adapun beda-beda. Ini silahkan nanti itu tanya kepada diri kita. Kita termasuk orang yang hati-hati apa enggak gitu. Kalau ada beberapa tingkatan, maka paling hati-hati itu lebih baik. Tapi bukan berarti yang kurang hati, yang lain itu salah, itu enggak. Kurang hati-hati, lebih hati-hati. Contohnya sholat itu kalau memakai mukena batik boleh apa enggak? Nah, ya boleh menutup aurat. Tapi kalau polos itu lebih baik karena lebih mendorong kepada kekhusyuan, nggak macam-macam pikirannya. Kalau putih lebih baik lagi. Nah gitu, ini contohnya. Jadi adanya baik dan lebih baik. Tinggal kalau ada beberapa seperti itu, silakan berkompetisi tanpa menjelekkan kepada yang lain. Yang mengambil yang lebih tinggi itu lebih hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darajatu saniyatu, ini yang pertama tadi itu pokoknya mendengarkan ahli fatwanya ahli fikih. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua ad-darajatu saniyatu, adapun tingkatan yang kedua itu waru'u shalihina, wirainya orang-orang soleh. Wirai itu menjaga diri, ya tidak sembarang-barang, tapi cari-cari makan ya hati-hati, cari-cari tempat makan juga hati-hati. Ya angkringan, tetapi ada angkringan tuh yang ceroboh, ada yang tidak. Ceroboh itu misalnya nyuci piringnya ya di situ, airnya cuma 1 ember, bola-balik dicelap-celup untuk menganulir terhadap beningnya air itu, dicampuri daun-daun supaya tidak kelihatan kalau yang penting cerbeti. Ini nggak usah nyalahkan, tetapi hati-hati. Juga tempatnya. Kadang-kadang juga ini ya di tempat-tempat tertentu kok ada makanan, ya ada ikan, tetapi ada juga di situ saren digodok, digoreng. Saren itu darah penyembelian itu loh, karena ada dicetak-cetak rapi-rapi, kayak
dicetak rapi-rapi. Nah ini sudah najisi kepada yang lain-lain. Apalagi kalau digoreng sendiri itu nanti minyaknya juga menjadi najis. Kalau minyaknya najis ini dipakai untuk goreng yang lain, berentek-berentek itu. Siapa yang hati-hati di situ ya akan selamat. Wa adapun warang usalikin itu alimtinau mencegah amma dari sesuatu ya tataroku yang menyentuh ilaihi kepada ma ba'ihtimalu tahrimi peluang haram, menjaga diri agar supaya tidak terjerumus di dalam peluang haram. Peluang haram. Ada peluang haram gitu saja dia sudah hati-hati. Ini mungkin kan haram apa enggak. Ini normatif dulu ya. Nanti soalnya di bawah itu kelihatannya ada contoh-contoh. Wa ingkana. Wa ingkana dan jika ada siapa mufti juru fatwa itu yurohisu memberi toleransi siapa mufti fihi di dalam ma binaan karena didasarkan ala dhahiri kepada yang dhahir. Walaupun wa ingkana itu bukan dan jika tetapi walaupun wa ingkana walaupun ada siapa mufti yurohisu, walaupun juru fatwa memberikan toleransi karena juru fatwa itu selalu menghukumi sesuatu berbasis kepada yang lahir, yang tampaknya. Kalau hakikatnya itu bukan urusan dia. Dan di hadis pun itu yang namanya hukum itu berbasis kepada yang tampak. Walakinnahu dan tetapi ya, itu min mawaki syibhi dari beberapa kejadian syubhat alal jumlati secara umum. Ya, itu ya. Jadi ada kandungan kalau ada sesuatu, maksudnya sesuatu tetapi kok minggir-minggir, ada kemungkinan ada keharaman di dalamnya. Misalnya termasuk najis, bangkai dan seterusnya nanti ya. Itu ada jatuh satu ada pun tingkatan yang ketiga itu sesuatu lah tukhrimuhu la ta al-fatwa asal malah sesuatu lah tukhrimu la tukhrimu kok tidak la yukhrimu insyaallah la yukhrimu ya. La yuhrimu tidak mengharamkan kepada ma apa fatwa. Wala subhata dan tidak ada subhat sama sekali fikirlihi di dalam halalnya ma. Fatwa tidak mengharamkan. Fatwa tidak mengharamkan dan halalnya tidak diragukan. Fatwa tidak mengharamkan tetapi tidak ada subhat di dalam kehalalan. Walakin dan tetapi yukhafu dikhawatirkan apa adauhu mengerjakan kepada walakin yukhafu adauhu ila mukarramin. Adauhu yukhafu dikhawatirkan apa adauhu mendatangi kepada ila mukarramin kepada sesuatu yang diharamkan. Sebenarnya nggak ada fatwa yang mengharamkan dan tidak ada syubhat di dalam kehalalannya. Tetapi kalau dikerjakan itu berpeluang untuk menjadi haram. Wahwa adapun hada itu tarkuma meninggalkan sesuatu labasa yang tidak apa-apa bihi sebab makhafatan karena khawatir akan sesuatu makhafatan karena khawatir sesuatu bihi itu pada basun ada pun apa-apa.
Sebenarnya enggak apa-apa, mengerjakan pun tidak apa-apa, tetapi kalau dikerjakan itu mengkhawatirkan kalau terjadi apa-apa, ya. Ya, nanti kan diurai itu ya. Tapi sekarang cukup dibayangkan, sesuatu sebenarnya enggak masalah, tetapi kalau dikerjakan itu mengkhawatirkan, berpeluang untuk menimbulkan masalah, berpeluang. Jadi itu kehati-hatian yang dibutuhkan, kehati-hatian yang dibutuhkan. Ya, kehati-hatian, kehati-hatian. Misalnya buah-buahan yang ditanam, pohon yang berbuah, pohonnya ditanam di perbatasan antara dua tanah. Yang nanam dia, bukan kita. Tapi ketika berbuah, itu buahnya ada yang masuk ke tempat kita, jatuh, ya, kita makan. Padahal yang ke sana itu nggak ada buahnya sama sekali. Yang buahnya kok dilalah mangklung di tempat kita semuanya jatuh. Dan itu cara fikih hak kita. Tapi yang menanam itu malah tidak mendapatkan bagian buah. Masa kita ya, nah gitu loh ya contohnya. Meninggalkan sesuatu sebenarnya nggak apa-apa, khawatir kalau terjadi apa-apa. Ternyata anaknya tahu, nangis, minta ini, minta makan ini. Mangga, minta mangga, mangga. Padahal mangga itu ada di kita karena ini contohnya ada, gitu ya. Hati-hati saja yang dibutuhkan, hati-hati. Kita keluar dari masjid, sandal kita hilang, tapi ada sandal yang tertinggal. Itu mesti sandal saya. Lah kok bisa menyimpulkan gitu loh ya? Karena sandal saya hilang. Hilang itu ya sudah hilang, bukan kok itu jadi milik saya karena dia keliru. Karena bentuknya itu mirip ini, cuma milik saya lebih baru. Kemudian bentuk yang ini lebih lama sedikit. Mungkin yang mengambil sandal saya itu dia keliru. Kan mungkin. Nah, jadi itu ditinggalkan karena khawatir kalau terjadi apa-apa. Apa itu artinya ternyata bukan, ya, bukan milik kita. Jadi yang ditinggal itu tadi sebenarnya juga bukan milik kita. Gitu. Bukan miliknya kok diaku miliknya. Iya, karena milik saya hilang. Loh kalau milik kamu hilang, apa itu kemudian jadi milik kamu? Ya bukan kan, dari mana? Kamu nggak beli. Ya bukti ini sok kayak gitu ini hati-hati ya, hati-hati, berhati-hati. Ad-darajatul rabi'atu, adapun tingkatan yang keempat. Itu mah sesuatu lah bahasa yang tidak apa-apa bihi terhadap ma. Asalan sama sekali, wala yukhoku dan tidak dikhawatirkan minhu dari ma, aba ayu adiyah jika menyebabkan apa ma ilama kepada sesuatu yang itu pada ma ba'dun adapun apa-apa. Berarti enggak ada masalah, juga enggak dikhawatirkan kalau terjadi apa-apa. Tetapi walakin nahu dan tetapi ma itu ya yutanawalu diperoleh apa ma lighairillahi untuk selain Allah Ta'ala. Sayangnya kita dapat apa? Dapat sedekahan. Nah, sedekahan. Benarnya ya kambingnya halal, kambing miliknya sendiri. Kemudian kalau dimakan juga tidak menyebabkan racun, tidak menyebabkan sakit perut. Tetapi yang nyembelih itu dikhawatirkan sekali bukan penyembah Allah, ya, atau orang yang apa-apa munafik, apa yang ahli syirik dan sebagainya gitu ya. Li ghairillah. Ini mengkhawatirkan karena penyembelian yang
rekomendasikan yang halal itu adalah atas nama Allah. Wala ala niyati taqwa dan tidak atas niat takwa. Lupa tidak niat takwa bihi terhadap ma'al ibadati pada ibadah. Yutatarraku atau disentuh ma ila asbabihi yatatarraku atau menyentuh ma ila asbabihi kepada sebab-sebabnya ma al-musahalati yang memudahkan lahu untuk ma karohiyata tahrimin akan makruh takrim. Atau kalau dilihat dari sebab-sebabnya, ini merupakan bagian yang memudahkan untuk terjadinya makruh tapi mengarah ke karam. Makruh tapi sudah mengarah kepada karam. Au ma'asyiatin atau maksiat. Dengan memperoleh itu kok menjadi mudah untuk melakukan maksiat. Contohnya dapat pisau, modelnya itu aneh. Dan pisau ini bukanlah pisau untuk merajang berambang, bawang, bukan. Bukan pisau untuk memotong wortel, tapi ini lebih cocok pisau untuk membela diri. Nah, karena bentuknya itu untuk membela diri, akhirnya orang itu cenderung untuk mencari orang-orang yang berpeluang menimbulkan bahaya untuk dirinya karena dia merasa membawa pisau itu tadi. Nah ini miris ya karena hiatan tahrimin au ma'syiatin. Wal imtina'u adapun mencegah diri minhu dari ma itu warung siddiqina wirainya orang-orang siddiqin. Contoh lagi Imam Ghazali misalnya sudah menjual, dulu pernah profesinya menjual minyak wangi. Minyak wangi, orang itu pembeli itu kalau membeli minyak wangi itu kan yang dicari adalah wanginya. Wanginya yang dicari, minyak wangi itu yang dicari bukan gram-gramnya airnya itu enggak, wanginya. Nah, berarti apa? Kalau orang sudah membeli minyak, misalnya 5 gram, kemudian dituangkan ke wadahnya, kemudian dibayar dan diberikan kepada pembelinya, maka bau minyak wangi itu kan berarti sudah beralih miliknya pembeli. Kalau kita masih mencium terhadap bau minyak wangi itu sebenarnya sudah mengambil miliknya orang tanpa izin kepada yang punya. Jadi itu kayak gini, dikhawatirkan terjadi apa-apa. Nah, makanya Imam Ghazali ketika sudah seperti itu, dia melayani itu dengan menutup hidungnya, disumpet irungnya, khawatir apabila hidungnya mencium terhadap bau minyak wangi yang dijual kepada pembeli. Raumum, nah itu mengikuti orang yang aneh-aneh ya gitu, yang hati-hati, tinggal kita masuk yang mana. Terus faslun, adapun suatu pasal fi maratibi syubhati di dalam tingkatan-tingkatan syubhat. Syubhat itu sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya. Dan itu merentang juga itu. Mulai dari yang hilang halalnya sedikit sampai kepada dekat ke haram. Syubhat. Wala telah bersabda jabah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, al halalu adapun halal itu bayinun jelas, wal karamu dan karam itu bayinun jelas. Wa bainahuma dan antara halal dan karam itu umurun perkara, beberapa perkara mutasyabihatun yang berserupa. La ya'lamuha yang tidak mengetahui akan umurun mutasyabihat siapa kathirun kebanyakan nasi dari orang-orang. Sabda Rasul halal itu jelas, haram juga jelas. Tapi antara halal dan haram itu ada perkara-perkara mutasyabihat.
Ada perkara-perkara mutasyabihat antara halal dan haram. Yang mutasyabihat itu tidak mengetahui, sebagian besar orang itu tidak mengetahui. Taunya ya halal haram gitu saja. Dan di antara keduanya itu ada, contohnya misalnya orang memakai pakaian khusus laki-laki. Itu kan bahannya itu ada katun, ada sutra misalnya. Orang menganggap kalau pakaian kain sutra itu mewah dan itu adalah istimewa laki-laki. Tapi dia itu nggak sadar sama sekali, nggak berilmu itu loh, nggak betuli bahwa sutra itu sebenarnya sutra murni itu diharamkan untuk laki-laki. Taunya cuma kayak pede, percaya diri memakai kain sutra. Nah sekarang ada kandungan katun itu 50%, sutranya 50%, dikombinasi kayak gitu. Dan hati-hati, itu ya juga hati-hati ya yang sarung Samarinda yang dijual di tempat-tempat rekreasi atau di bandara itu. Kalau kita ke Banjarmasin itu ada sarung-sarung yang dijual di bandara, dibungkus pakai kayak botol, malah di dalamnya diisi air. Jadi sarungnya itu memang direndam di air dalam botol itu dan dijual sak botolnya. Istimewa sekali. Karena apa? Karena sutra. Tapi ingat kalau itu sutra murni itu dilarang untuk laki-laki. Sekarang bagaimana kalau sutranya kandungannya 80%? Bagaimana kalau 60%? Bagaimana kalau 50%? Bagaimana kalau 40%? Bagaimana? Itulah di situ. Kita termasuk hati-hati apa enggak. Jadi itu berada di dalam wilayah syubhat itu loh ya. Karena yang dikatakan hadis Nabi itu tidak dalam persentase. Tetapi ya sutra haram untuk laki-laki gitu. Juga apa perhiasan emas itu tidak boleh untuk laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'lamuha katsir minan nas, faman maka barang siapa itu ittaqo, bertakwa siapa man asyubuhati akan perkara-perkara syubhat, iku faqad istabro'a maka sungguh-sungguh telah membebaskan diri siapa man liirdihi kepada hartanya man, wadinihi dan agamanya man. Barang siapa yang hati-hati terhadap syubhat itu, barang siapa yang bertakwa terhadap syubhat, maka dia sebenarnya sudah membebaskan harta dan agamanya dari konsekuensi keharaman. Ya, berhati-hati dalam masalah syubhat. Termasuk juga ini, kalau mau hati-hati ya, di masjid ada sandal, tapi sandalnya jamaah. Kita pengen wudhu, main ambil aja. Terhadap sandal dipakai untuk berwudhu, karena kita pakai sepatu. Tapi paling enak itu apabila di masjid disediakan beberapa sandal itu dan ada tandanya, misalnya ada MM itu berarti masjid, ada 3 ngambil, nah itu karena memang disediakan untuk melayani jamaah. Kalau itu jelas, tapi kalau tidak, kalau apa-apa gitu saja kok dibahas, itu kan sepele sekali. Orang pasti ya belum tentu. Nah ini perkara orang yang hati-hati kok ya. Jangan dikira hal-hal sepele itu tidak berguna. Ada orang yang masuk surga itu karena hal sepele. Sebaliknya orang itu amalnya tidak diterima walaupun dia ngibadahnya ampuhnya luar biasa, tapi nggak diterima. Ya, nggak diterima. Harus kesel-kesel, capek-capek, nggak diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Istabrani diwatini waman dan barang siapa itu terjadi
atau mengalami siapa man fisubhati di dalam atau mau bilang terjatuh ya mengalami siapa man fisubhati di dalam atau mengerjakan siapa man fisubhati di dalam subhat-subhat maka mengalami siapa man atau jatuh siapa man al karoma akan karom. Barang siapa nggak peduli dengan subhat tapi menikmati subhat. Nilii ke pasar. Ini enak apa enggak Bu? Nah, nilii ngambilnya terlalu banyak. Atau beli buku tapi sambil merasakan sampai 10 biji gitu ya, sambil nunggu ditimbang atau milih-milih sambil merasakan sampai 10 biji. Wah, itu ya yang jual ya kemut-kemut juga itu. Nah, kemut-kemutnya yang jual itu berkorelasi dengan halal karom atau tidaknya subhat itu loh. Kamu itu mau beli atau mau minta. Kalau minta ya nggak bilang, kalau mencuri ya nyatanya beli. Ini yang mana sebenarnya? Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Penjual juga gitu. Sekarang itu tipis-tipis kalau ditata ya jadi banyak, tetapi atau kue-kue jadi buat tipis-tipis, melengkung kalau diwadahi nanti itu kelihatan tebal padahal dalamnya itu ya kayak tahu dibalik itu tahu bulat apa tahu bulat Rp500 apa digoreng dadakan itu dalamnya kosong. Nah, memang desainnya seperti itu sehingga kelihatan gede-gede gitu. Nah, ini alangkah dalamnya kalau diisi syukur kalau daging gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kreativitas memang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang wako'a bisubhati wako'a al-karomah, dia akan jatuh dalam kekaraman. Karra'i seperti penggembala. Ya ra'a yang menggembala siapa ra'i kaulal kimah di sekitar tanah larangan. Seperti orang yang menggembala kambing, tapi menggembalanya itu berada di dekat-dekat batasnya orang. Nah, ini tanah, sana tanah. Nah, di tanahnya orang itu banyak rumput-rumputnya, banyak tanamannya. Menggembalanya di dekat batas, yusiku, maka hampir apa ayakoa jika jatuh atau jika menimpa ya menimpa siapa man fihi di dalam khimah. Jadi maka hampir saja dia itu berada di larangan. Hampir saja. Belum tetapi hampir. Hampir itu ya. Kendaraan itu kalau simpangan sudah tinggal 1 senti. Belum tabrakan. Simpangan. Tapi 1 senti. Itu rasanya di hati kan maser. Kalau jauh itu enggak seret. Tapi kalau dekat itu maser gitu. Masya Allah. Padahal ya nggak apa-apa, nah, karena tidak senggolan sama sekali, hanya selisihnya 1 senti. Nah itu namanya yusiku ayakoa fihi. Bayanul kismi al mutawasiti, penjelasan bagian yang tengah yaitu syubhat itu bahwa ada pun al kismil mutawasit itu syubhat itu syubhat. Subhat, penjelasan tentang subhat wa mitaluhu dan adapun permisalan dari al-qism al-mutawasit. Iku anal ma'a sesungguhnya air minal matori dari hujan itu kalalun kalal qat'an pasti, dalam keadaan pasti. Misalnya air hujan itu pasti halal. Paling halal itu air hujan. Paling halal itu air hujan. Air hujan ditadai pakai wadahnya sendiri, di tanah sendiri atau di halaman sendiri. Kalau sudah air sumur itu
Nanti air sumur itu airnya mengalir dari sebelah kita. Aliran air ke selatan berarti dari rumah sebelah. Itu sudah agak tergantung kalau gitu. Air sungai, air mata air, nah semuanya itu sudah tidak seorisinil daripada air hujan. Qabla ayyaqa'a, sebelum jika jatuh matar fi milkil ghairi, di dalam miliknya orang lain. Air hujan itu sangat halal sebelum dia diwadahi oleh orang dan menjadi miliknya orang. Seperti di Gunung Kidul itu kalau musim kemarau itu kan pasti dia, musim penghujan dia itu pasti memiliki tampungan besar, itu tampungannya besar, nanti dipakai untuk hidup di musim kemarau. Nah, kalau sudah dimiliki seperti itu ya tidak, statusnya tidak seperti air hujan yang free seperti yang dikatakan ini. Wa amal karam, adapun karam al-mahdu, yang murni, itu bakal komri, maka seperti komer. Jadi itu di sini baru menjelaskan batas-batas dari ujung ke ujung, the end and another end. Ujung ke ujung, N yang satu adalah bagian yang halal, L yang kedua adalah bagian karam. Yang karam murni itu seperti khomer. Matalan umpamanya, khomer itu sebenarnya terbuat dari apa? Perasan anggur. Anggur itu halal, halal. Tapi difermentasi dan diniati untuk menghilangkan akal itu loh ya. Itu yang menjadi apa? Sebenarnya penyalahgunaan. Ya, penyalahgunaan. Jadi haram itu karena tujuan dibuatnya itu untuk menghilangkan akal. Akal itu kalau sudah hilang, itu seperti orang tertidur maler gitu. Bangun mak teratap sudah kelihatan sehat lagi. Tapi ini dibuat-buat. Dan bisa disetel. Hilang akalnya mau lama atau mau sebentar. Bakal komri matalan pamannya wa mataratu syubhati, adapun sumber kemunculan syubhat itu khamsun, ada 5. Ya, sumber kemunculan syubhat ada 5. Awaluha, adapun yang pertamanya 5, khamsun itu sesuatu waqa'a. Pertama, sumber kemunculan syubhat. Pertama, itu sesuatu yang terjadi asyaku, ragu-ragu, bisa babi di dalam sebabnya al-muharrami, yang diharamkan, wal muhallali, dan yang dihalalkan. Ya, keraguan yang timbul dari sebab sesuatu yang diharamkan, atau keraguan yang timbul dari sebab sesuatu yang dihalalkan. Jadi berarti ada 2 penyebabnya. Haram penyebabnya. Jadi asalnya muncul syubhat, tapi berawal dari adanya keharaman. Muncul syubhat berawal dari kehalalan. Wadhalika, adapun hal ini itu layaklu, tidak bisa terlepas. Apa dalik? Imma ayyakuna, ada kalanya jika ada syak itu itu muta'adilan, seimbang. Jadi ada halal, ada haram. Ada kala ini penyebabnya adalah ada kandungan halal dan haram itu sebanding. Nah, ada kalanya sebanding, muta'adilan. Ayakuna itu muta'adilan. Ghalba akadil ihtimala ini, atau dominannya salah satu dari 2 kemungkinan. Jadi kemungkinan haram itu mendominasi, kemungkinan halal mendominasi salah satunya gitu ya.
Fa'in ta'adalah, maka jika sebanding apa al-ihtimalani, dua kemungkinan, karena maka ada apa hukum itu 5 untuk sesuatu urifa yang telah dikenal apa ma qablahu sebelum hukum sebelum hukum yang baru. Fayus tashabu, maka diistishab apa ma. Jadi kalau ada ya dua kemungkinan, dua halal dan haram itu betul-betul sebanding, betul-betul kadarnya itu sama. Tapi tadi itu kan kemunculannya itu ada satu alternatif dari dua. Ada kalanya kemunculan dari haram, tetapi ada kalanya kemunculan dari halal. Kemudian pada perkembangan berikutnya halal dan haram itu sama kandungannya. Maka ini yang namanya istishab, itu penggunaan hukum yang terdahulu selama belum ada hujah yang membatalkan terhadap hukum yang terdahulu. Jadi kalau semula itu lebih kuat ke haram, kemudian berproses menjadi sama antara haram dan halal, orang menjadi ragu-ragu, maka kembalikan kepada hukum asalnya yaitu haram. Ini namanya wayustashabu, istishab. Kalau semula itu halal, kemudian dalam perkembangannya ini kok mengalami disorientasi menjadi apa ya? Kandungan halal dan haram itu menjadi sama. Nah, ini maka dikembalikan kepada orang ragu-ragu, dikembalikan kepada yang hukum asalnya, yaitu halal. Wa in golaba karena al-hukmu lil ghalibi. Wa in golaba, dan jika mendominasi apa ahadul ihtimala ini salah satu dari dua kemungkinan. Karena maka ada hukum itu lil ghalibi untuk yang dominan. Wa tabayyana, dan menjelaskan dan menjadi jelas apa dzalika, hal tersebut biar berarti aksamin dengan 4 bagian. Ya. Ini kita jelaskan. Misalnya aja ya, sebenarnya kalau dalam agama itu yang namanya khamr itu kalau apa ditempatkan pada suatu wadah dibiarkan saja. Karena sinar matahari, kena sinar matahari itu bisa loh berubah menjadi cuka. Bisa berubah menjadi cuka. Ya, khamr bisa berubah menjadi cuka. Ketika masih khamr itu haram. Ketika sudah cuka itu halal. Tetapi apabila belum sampai kepada cuka, masih misalnya 50% berubah menjadi cuka, ini berarti ada kandungan haram, ada kandungan halal. Orang ragu-ragu, ini belum dominan. Orang ragu-ragu, sama. Ta'adalah ihtimalani. Ta'adalah al-ihtimalani. Jadi sebanding dua kemungkinan itu. Maka dikembalikan kepada yang sebelumnya. Ini kuatnya itu adalah di haram. Karena asalnya dari khamr. Gitu ya. Asalnya dari khamr. Misalnya lagi ada ada ayam. Ayam itu halal. Tabrak sepeda. Ini mati. Lihatnya itu jangan pada ayamnya, lihatnya pada matinya itu. Kalau mati tidak disembelih itu ya haram gitu kan. Tapi masih ada gitu ya. Ternyata ya gitu. Ya, jadi masih ada napasnya sedikit-sedikit. Masih ada napasnya sedikit-sedikit. Ini nafas sedikit itu kalau dibiarkan
apa mati apa enggak. Yang kedua, jadi apa ini jadi hidup apa jadi mati. Nah ini subhat ini kayak gini. Apa jadi hidup apa jadi mati? Kalau jadi hidup itu ya tunggu saja hidup. Nanti kalau disembelih langsung disembelih itu kalah. Tapi kalau dibiarkan mati, ini berarti ayam ini statusnya itu tidak hidup, ragu-ragu, ditinggalkan. Ya, oh, tentang dibelih, nah berarti membawa keraguan terus itu. Segera disembelih membawa keraguan terus. Saya pernah menabrak ayam. Ayam itu dipelihara dengan baik. Tapi ya di antara karena dilepas sehingga ketika berada di jalan naik sepeda motor itu masih lepek itu. Kemudian Pak ini masih minta ganti kepada kita. Ya, Pak tolong diambilkan pisau. Diambilkan pisau, disembelih. Pak ini zaman itu ini sudah besar, jadi ini 50.000. Ya, 50.000. Kita bayar 50.000, ayamnya sudah disembelih tadi, kasihkan sekalian sama orangnya. Wah, orangnya seneng banget sampai sekarang itu bagus dengan kita. Sampai sekarang malah jadi rajin ke masjid. Asalnya enggak rajin, sampai sekarang jadi rajin ke masjid. Betul itu. Jadi sudah kasih 50.000, sudah disembelih oleh dia, kasihkan sekalian. Lah kita kalau mau ngolah itu tetap bubuti bulunya, lah sudah nggak ahli, yang namanya nggak ahli itu ya, yang namanya nggak ahli itu ya lain dengan orang ahli. Kalau orang seperti itu kan memang saya lihat butuh sekali, yang namanya makan enak. Berarti udah makan daging ayam kampung, goreng, wah, gurih, dan kemudian masih dapat uang 50.000. Wah, senang sekali. Ya sudah sampai ini dulu. Besok kita lanjutkan. Kita tanggali 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahtalim tadi. Nah, lam yahtalim qadu daha mudalaqa nabata wa madataba asala bimada zamani minhu dawabu falam daharab wa ma waqa'at Dubabadun abadan fi jismihil hasani Fi khalfihi ka'ama min ru'yatun zabadat Wala yura atharu bawlin minhu fi alani Qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat Wala yura dhilluhu fi syamsi dhul fadani Kitbahu qad allada qawman idha jalasu Dal bilada di sifyada bimuqtadani Hadil qasai safahafad hadakun amina Min syarri narin wa suragin wa mimikani Stop. Presenting. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bisa